Mengukur kejahatan Syiah di Tanah Haram. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Salah satu di antara penjagaan Allah terhadap Tanah Haram, Allah hindarkan tanah ini dari penguasa jahat, termasuk Dajjal. Dia dihalangi sehingga tidak bisa masuk ke Tanah Haram, Mekah atau Madinah. Dari Fatimah binti Qais radhiyallahu anha, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam menceritakan bagaimana keinginan Dajjal. Sebentar lagi aku bisa keluar. Aku akan berjalan di muka bumi, tidak akan aku tinggalkan satu kampung pun kecuali aku singgah di sana, selama 40 hari, selain Mekah dan Taibah kota Madinah. Kedua kota ini diharamkan untukku. Setiap kali aku hendak masuk ke salah satu darinya, maka malaikat akan menghadangku dengan pedang yang terhunus yang menghalangiku untuk memasukinya, dan di setiap lorong darinya ada malaikat yang menjaganya. Hadis riwayat Muslim 7573. Sebagaimana Allah lindungi Mekah dan Madinah dari Dajjal, Allah juga melindungi dua kota suci ini untuk dikuasai oleh pemerintah zalim. Setiap kali ada kelompok zalim yang menguasainya, mereka tidak bisa bertahan lama. Karena itulah, dalam Al-Quran Allah sebut kota Mekah dengan Bakkah. Dari kata Baka, ya buku, yang artinya memenggal. Mengapa dinamakan Bakkah? Al-Azzuki membawakan riwayat keterangan dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Dinamakan Bakkah, karena kota ini memenggal leher-leher orang yang sombong. Akhbar Makkah, nomor 119. Termasuk di antaranya, Allah pilih pemerintah Arab Saudi untuk menjadi Khadimul Haramain, pelayanan dua kota suci, yang bertahan ratusan tahun, hingga sekarang. Pemerintah kerajaan Arab Saudi berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sementara dalam fikih, mengikuti salah satu mazhab sebagai mazhab mayoritas penduduknya, yaitu mazhab Hambali. Meskipun banyak ulama bermazhab lain yang mendapatkan banyak ruang untuk mengajar di Saudi. Seperti Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, pengajar di Masjid Nabawi, bermazhab Malikiyah, atau Syekh Ahmad bin Abdillah Ad-Daukhan, ulama besar mazhab Syafi'i, hingga beliau digelari dengan Syekhul Mazhabi As-Syafi'i. Beliau mengajar di Saudi Timur. Kenyataan ini membuat Syiah tidak nyaman. Syiah yang ingin menguasai dunia, mereka merasa lebih berhak terhadap tanah suci. Bukan umat Islam Ahlus Sunnah. Terlebih mereka sendiri memiliki tanah suci Karbala. Sehingga mereka berusaha menjatuhkan karakter dua kota suci ini, untuk memuliakan kota sucinya. Semua Syiah 12 imam yang berkembang di Iran sangat mengagungkan Karbala, melebihi upaya mereka memuliakan Mekah dan Madinah. Akidah Syiah tentang Karbala dan Mekah. Bagi Syiah, tanah Karbala lebih mulia dibandingkan tanah Mekah atau Madinah. Kita akan sebutkan bagaimana akidah mereka tentang Karbala yang dicantumkan dalam kitab-kitab rujukan Syiah. Pertama, keterangan dalam At-Tahzib karya At-Tusi. Allah menciptakan Karbala 24.000 tahun sebelum Allah menciptakan Ka'bah. Lalu Allah mensucikannya dan memberkahinya. Dia terus menjadi kota suci yang diberkahi, sebelum Allah menciptakan makhluk yang lain, dan terus akan menjadi kota suci. At-Tahzib li At-Tusi, 6/72. Kedua, Karbala menjadi tanah paling mulia di surga. Allah akan jadikan Karbala sebagai tanah paling mulia di surga, dan tempat yang paling afdal, yang akan diberikan oleh Allah, untuk dihuni para walinya di surga. Kamil Az-Ziyarat, Ibnul Quluwiyah, halaman 450. Menteror jamaah haji. Tidak hanya menyanjung Karbala, mereka juga menteror dan membantai kaum muslimin yang melaksanakan ibadah haji. Kedengkian dan kebencian mereka kepada kaum muslimin Ahlus Sunnah, terutama Saudi, membuat mereka tega untuk melakukan pembantaian di tanah suci Mekah. Kita akan sebutkan berbagai kejahatan Syiah terhadap jamaah haji yang terjadi di beberapa masa. Pertama, kejahatan Syiah Karamitah Batiniyah. Al-Hafiz Ibnu Katsir menceritakan kejadian di tahun 312 Hijriyah. Di bulan Muharram tahun itu, gembong Karamita Abu Tahir bersama pasukannya, menghadang jamaah haji yang baru saja kembali dari Baitullah Al-Haram. Mereka baru saja menunaikan kewajiban haji. Jamaah haji ini dirampok di tengah perjalanan pulang, jamaah melawan untuk mempertahankan jiwa, keluarga, dan hartanya. Hingga terbunuh banyak sekali jamaah haji, yang jumlahnya hanya Allah yang tahu. Mereka menawan beberapa wanita dan anak-anak yang mereka pilih, dan mengambil harta yang mereka inginkan. Nilai yang mereka ambil, mencapai 1 juta dinar, Al-Bidayah wa An-Nihayah, 11/149.
Kedua, pencurian Hajar Aswad dan pembantaian jamaah haji di Masjidil Haram. Selanjutnya, Al-Hafiz Ibnu Katsir menceritakan kejadian tahun 317 Hijriah, peristiwa pembantaian jamaah haji di Masjidil Haram dan pencurian Hajar Aswad. Selanjutnya Karamitah merampas Hajar Aswad dan dibawa ke negerinya. Tepatnya ketika hari Tarwiyah. Mereka merampas harta kaum muslimin, dan membantai jamaah haji yang sedang tawaf. Hingga banyak di antara mereka yang berlindung dengan memegang kiswah Ka'bah. Namun tetap dibantai. Sementara pemimpin mereka, Abu Tahir, laknatullah, duduk di pintu Ka'bah, sambil mengatakan, "Aku dengan Allah dan Allah denganku, Dia yang menciptakan makhluk dan aku yang membinasakannya." Ibnu Katsir menyebutkan, ketika itu ada salah seorang ulama ahli hadis yang sedang ihram. Begitu selesai tawaf, beliau ditodong pedang. Ketika hendak dibunuh, beliau melantunkan syair. Kalian lihat, banyak korban berjatuhan di rumah mereka, seperti pemuda Kahfi, mereka tidak tahu berapa lama dia tinggal di dalam gua. Yang lebih sangar lagi, mayat-mayat ini dimasukkan ke dalam sumur Zam-Zam dan dikubur untuk menutup sumur, Al-Bidayah wa An-Nihayah, 11/160. Ketiga, kejadian tahun 1406 Hijriah. Kejadian rencana peledakan terowongan Mina. Terowongan Mina, salah satu sasaran terbesar Syiah. Di saat terowongan ini penuh dengan jamaah haji menuju Jamarat, Syiah berencana untuk meledakkan TNT, sehingga potensial mematikan dari dua sisi. 1. Mematikan karena ledakannya. 2. Mematikan karena kepanikan manusia di satu terowongan, sehingga bisa mati berdesakan. Di tahun 1906 ini, pemerintah menangkap jamaah Iran membawa TNT. Keempat, di tahun 1407, mereka menyelundupkan banyak senjata tajam. Selanjutnya mereka meneriakkan basmi Amerika, ganyang Amerika, sambil menghunus senjata tajam. Disitulah mereka memajang foto-foto Khomeini dan mengibarkan gambar Khomeini. Mereka tidak berpikir, di mana Amerika, di mana mereka. Apa tentara Amerika ikut haji? Tidak lain tujuannya hanya untuk mencari simpati masyarakat, mereka anti-Amerika. Atau tidak lain tujuannya untuk mengacaukan jamaah haji. Kelima, di tahun 1409 Hijriah, terjadi bom bunuh diri yang dilakukan Syiah dari Kuwait. Mereka ledakan bom di dekat Masjidil Haram, hingga menewaskan beberapa jamaah haji. Keenam, di tahun 1410 Hijriah, lagi-lagi Syiah bikin ulah. Mereka meledakkan gas mustard, yang mengandung senyawa kimia aiprit. Itu dilakukan di terowongan Al-Muaishim di Mekah. Hingga menewaskan ratusan jamaah haji. Kitab mereka menyerukan permusuhan dengan jamaah haji. Mengapa Syiah bersikap sekejam itu terhadap para jamaah haji? Ternyata itu sudah menjadi prinsip mereka. Para tokoh, penulis kitab-kitab Syiah menyerukan permusuhan kepada jamaah haji. Dan itu bagian dari jihad Syiah. Karena haji adalah lambang syiar Ahlus Sunnah. Kita simak bagaimana semangat ulama mereka untuk memusuhi jamaah haji. Pertama, mereka menceritakan mimpi Ja'far As-Shadiq. Seolah aku bersama Humran bin Ayun, dan Maisar bin Abdul Aziz, keduanya sedang mengibas-ngibaskan pedang ke arah manusia, antara Safa dan Marwah. Bihar Al-Anwar, Al-Majlisi, 53/40. Kedua, memotong tangan dan kaki jamaah haji. Bagaimana kalian, wahai para manusia yang berlindung di Ka'bah, andai tangan kalian, dan kaki kalian dipotong, lalu digantung di Ka'bah. Kemudian kalian diseru, teriakan, kami pencuri Ka'bah, Al-Ghaibah, karya An-Nu'mani, halaman 156. Mereka juga mengatakan tentang kehadiran Mahdi versi Syiah. Apabila Mahdi datang, dia akan membongkar Masjidil Haram, memutus tangan-tangan Bani Syaibah dan digantung di Ka'bah. Lalu ditulis di sana, mereka para pencuri Ka'bah, Al-Irsyad Al-Mufid, halaman 411. Ketiga, setiap harta Ahlus Sunnah, halal bagi Syiah. Siapa yang mendapatkannya, maka 1/5 diserahkan ke Imam Syiah. Para tokoh mereka mengatakan, ambillah harta an-nasibah, gelar yang diberikan Syiah untuk Ahlus Sunnah dimanapun kalian mendapatkannya, dan serahkan 1/5 untuk kami. Tahzib al-Ahkam et-Tusi, 1/384. Di tempat lain, mereka menyatakan, harta milik an-nasibah dan semua yang mereka miliki, itu halal untuk dirampas. Wasail As-Syiah, Al-Amili, 11/60. Keempat, menuduh jamaah haji sebagai anak zina. Dalam salah satu rujukan pokok Syiah, Kitab Al-Wafi, dinyatakan, sesungguhnya Allah terlebih dahulu melihat para peziarah kuburan Husain bin Ali di siang hari Arafah, sebelum Allah melihat ke tempat wukuf.
Karena mereka, para jamaah haji, adalah anak-anak zina, sementara para peziarah ini tidak ada yang statusnya anak hasil zina. Al-Wafi, 2/221. Kelima, Hajar Aswad harus pindah ke Karbala. Dalam salah satu kitab rujukan mereka, Al-Wafi, Al-Kashani menyatakan, "Wahai penduduk Kufah, Allah telah memberikan banyak keutamaan kepada kalian yang tidak diinginkan untuk diberikan kepada seorang pun. Tempat salat kalian adalah rumah Adam, rumah Nuh, rumah Idris, dan tempat salatnya Ibrahim. Kiamat tidak akan terjadi, sampai Hajar Aswad dipindah ke Kufah, Irak." Al-Wafi, karya Al-Faid Al-Kashani, 2/215. La haula wa la quwata illa billah. Semoga Allah melindungi kaum muslimin dari kejahatan Syiah dan bala tentaranya. Amin.